Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Viralsori, masih bersama Widya Lisvianti di sini. Kali ini Widya berkesempatan untuk ngobrol dengan seorang pembuat kostum yang viral di TikTok. Seorang desainer bernama Chandra Suhartono viral setelah menduplikasi busana manggung Blackpink. Tidak hanya Blackpink, ia juga pernah membuat kostum cosplay idol K-pop lainnya seperti Twice hingga NCT Dream. Lantas bagaimana cerita lengkap Chandra Suhartono selama menjadi seorang desainer busana cosplay? Oke, Tribuners, kali ini Widya sudah terhubung nih dengan Kak Chandra. Mari kita sapa dulu. Halo Kak Chandra, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Oke, gimana Kak Chandra kabarnya hari ini? Sangat baik hari ini. Sangat baik, alhamdulillah. Oke, kalau untuk sekarang kesibukannya Kak Chandra apa nih? Oke, kalau sekarang kesibukan aku selain jadi kostum maker, pembuat kostum, aku juga ngurusin beberapa talent juga, talent dance cover sih lebih tepatnya seperti itu. Oh wow, oke, lumayan sibuk ya. Oke, kemarin kan videonya sempat viral tuh Kak, yang ada kostumnya Blackpink, kostumnya Lisa Blackpink yang warnanya Mhm, krem itu, terus mhm. Kakak remake busananya Lisa itu atau gimana itu ceritanya Kak? Boleh diceritain? Oke, kebetulan kan Blackpink itu sempat datang nih ke Indonesia ya, Ya, kayak 2 minggu lalu ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu, dan salah satu member tim dance cover komunitas aku namanya Acipa, itu kan dia cover Lisa tuh, Lisa di Pink Panda, dan memang pas dia datang ke konser sana dia ngomong, Kak kayaknya gue pengen datang deh ke konser itu, pengen samaan nih bajunya sama Lisa, kira-kira oke nggak. Terus aku nyari si Lisa ini pas opening konser di di negara-negara lain tuh pakai kostum yang mana sih. Nah terus pas lihat dia pas di Aussie atau di Chicago itu aku lihat, wah ini kostumnya beneran memang setiap konser tuh kayak seragaman gitu Kak, setiap setiap opening itu sama terus kayak gitu. Oh ya udah kayak seru nih kayaknya kalau kita remake kostumnya terus kita suruh pakai nih si Recipa ini untuk datang nonton konser ke sana dengan kostum seperti itu kan, dress up seperti Lisa yang di stage itu gitu. Terus pas di sana kebetulan juga selama proses perjalanan pembuatan kostum ini juga kebetulan banget nemu bahan yang sama persis sama yang dipakai Lisa pas aku lagi oh ya, belanja kainnya. Terus oh ini mirip banget nih, aku langsung hubungin talent aku, kayaknya bisa deh gue bikinin. Itu dalam waktu 3 hari aku bikinnya. serius tiga Kak? tiga 2 hari, iya 3 atau 2 hari, karena kebetulan aku nyelipin dan kebetulan dadakan, dan idenya tuh sebenarnya dadakan aja sih, kayak lucu deh kalau memang tiba-tiba si Lisanya tuh kayak ngelihat kok kostumnya sama ya kayak yang dipakai Hmm, gua gitu, kayak. iya. Dan kebetulan si anak ini juga yang nonton di sana itu nonton VIP dan soundcheck, jadi lebih dekat dengan si Lisanya. Jadi kayak aku pikir wah ini suatu opportunity juga untuk aku untuk promotion, dan kebetulan untuk kebutuhan konten juga kayaknya cukup baik gitu, dan puji syukur viral kayak gitu. Oke, berarti memang awal mula pembuatan kostum ini berawal dari request penonton Blackpink yang ada di Jakarta Iya, kemarin gitu ya Kak. iya. Beliau beliau request ke Kakak, akhirnya Kakak ngebut nih 3 hari ya kan, cari bahan Hmm. apa segala macem, akhirnya terus viral nih. Nah itu sempat dinotis nggak Kak sama member Blackpinknya? Kayaknya kalau untuk yang pas di si kostum Lisa ini, itu Mhm. kayaknya enggak deh, karena kebetulan dapatnya pas VIP dia agak jauh. Nah, kebetulan aku juga di sana dress up juga tuh, Kak. Jadi pakai bajunya Rose Pretty Savage juga pas aku nonton konser di sana. Jadi, tapi bikin versi yang lebih, ya maksudnya yang lebih cowok lah gitu kan, nggak mungkin pakai rok mini gitu kan ke konser sana. Jadi, aku dress up baju Rose, dan kebetulan aku sangat beruntung di saat itu pas konser. Kebetulan aku nonton VIP dan soundcheck juga. Mhm. Jarak aku sama Blackpink tuh cuma beda 3 bangku, Kak. Ah serius? Deket Serius, banget itu loh Kak. dapat spot sebagus itu. Dan terus Ah, kebetulan kan aku tinggi, jadi kayak pas soundcheck gitu-gitu, si Lisa ngeliat aku deh kayaknya. Soalnya pas ada di video aku yang berikutnya, di video aku konten yang baru kemana aku upload, ada Lisa is baik ke aku kayak gitu. oke, itu lumayan lumayan ke-notice lah ya waktu Iya, itu, walaupun dikit-dikit gitu. iya. Oke, berarti, selama selama apa namanya, selama ada konser Blackpink kemarin, kira-kira yang request baju ke Kakak itu apakah banyak atau hanya yang itu tadi, yang jadi apa namanya, cosplay Lisa atau gimana tuh, Kak? Wah, banyak banyak banget Kak, benar-benar banyak banget pas yang kostum itu ketika Blackpink announce untuk konser ke Jakarta di Heeh, Indonesia lebih tepatnya. Jadi langsung udah langsung? langsung pas announce itu bulan apa ya, pokoknya jauh-jauh pas masih 2022 mereka tuh Iya. langsung langsung ngejar, Kak gue mau bikin ini ya, jangan sampai ke skip karena gue buat nonton konser masih 4 bulanan gitu, masih
masih sebelum hari H konser mereka tuh udah pesen dulu, udah PO dulu. Nah, terus kurang lebih aku udah ngerjain 30 baju untuk customer aku untuk yang datang ke sana. 30-an Tiga- lebih. ti- 30 baju. Itu semua berawal dari ketika Blackpink ngumumin kalau mau konser di Jakarta gitu. Benar banget. Dan memang Wow. kebetulan Silk Crew ini dikenalnya seperti itu Kak, karena kita sempat booming di tahun 2017 atau 18, kita Mhm. menang Blackpink OTD Challenge yang dari Blackpinknya juara satunya. Gimana sih? Coba minta tolong dijelasin deh. Maksudnya Hmm. itu tuh seperti acara seperti apa? Terus apa namanya? Yang ikutan tuh siapa aja? Terus nanti finalnya gimana? Coba deh Kak. Aku penasaran Oke, deh. pas Blackpink OTD Challenge itu pas lagu Blackpink itu ngeluarin lagu Dududu waktu itu. Oh, itu 2018? 18 ya, 18 18. 17 gitu. Ah, Dan memang kebetulan di saat itu Blackpink ngadain challenge di mana bikin untuk recreate kostumnya Blackpink OTD Challenge yang kayak ada di gitu. MV-nya. Iya, yang ada di video klipnya. Dan kebetulan banget kan aku juga ngurusin talent juga. Dan kebetulan memang ada talent aku yang khusus untuk bawain lagu-lagunya Blackpink yang namanya Pink Panda ini. Dan pas lagi pembuatan video klip itu, via video dance cover itu, kan kebetulan mereka dress up juga menggunakan kostum Blackpinknya. Terus ya udah aku bikinin sebagus mungkin, semirip mungkin. Walaupun pada saat itu tuh banyak banget kendalanya karena lagi Lebaran Kak, lagi masa-masa Lebaran. Jadi ketika masa Lebaran itu kendalanya kan bukan kendala karena hari raya gitu, tapi kendalanya gara-gara ya semua toko bahan tutup, Iya, terus betul. pekerja aku semuanya pada pulang kampung gitu kan. Terus sampai dari saat itu kayak aku juga kayak ikut nggak ya? Kayak kalau ikut juga kayak terkesan terlalu memaksakan gitu. Terus aku awalnya tuh udah pesimis, ya udah lu mundur aja nih nggak usah ikut. Aku pikir gitu. Tapi anak-anak ini sangat suportif, kayak kayaknya ini suatu kesempatan emas buat lu Kak. Kayaknya kalau sampai lu nggak ikut, kayaknya ini bakal sayang banget, lu bakal nyesel kata dia kayak Iya gitu. loh. Ya terus akhirnya ya udah deh, aku coba langsung hubungin pekerjaku yang pada di kampung, Mas bisa balik nggak sekarang, balik nggak besok karena ini ada bukan lagi kerjaan urgent gini 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 gini. Terus katanya, oh ya udah bisa deh besok balik, langsung jalan ke Jakarta dari kampungnya di Jawa. Terus kendala kedua, toko bahan masih tutup semua Nah, saat itu. iya tuh. Nah, Tuh. terus untungnya aku ada stok sisa-sisa bahan tuh benar-benar bajunya semua yang ada di sana memang jalan Tuhan kali ya, kayak ada aja gitu di rumah kayak oh ini ada sisa nih, sisa berapa meter kayak walaupun sebenarnya kalau dilihat langsung itu kayak agak belang-belang gitu kayak depan mungkin warna hitamnya kayak gimana, belakang kayak hitamnya kayak gimana kan, Oh, oke. karena bahan-bahan sisa semua yang kita pakai. Dan terus pas kita submit itu dia terakhir jam 12 malam di Korea, dan itu which is itu jam 10 di Indonesia. Itu kita submitnya benar jam 9 malam di Indonesia, jadi Hmm. tinggal 1 jam lagi. Dan yaudah kita submit deh video, kita submit fotonya, kita upload dulu. Kita udah nating terus, ya udah kalau menang menang, enggak yang penting nyoba dulu kan gitu kan. Yang penting kita juga tujuannya kan memang dari awal mau bikin videonya kan, aku bilang gitu. Terus terus udah selama proses berjalan seminggu 2 minggu kayak nggak ada kabar, nggak ada announcement, nggak ada pengumuman apa segala macem. Ya udah aku sudah sampai lupa kalau Hmm. kita tuh lagi ikut lomba gitu, udah sampai ya udah bodo amat deh, terserah mau menang menang, kalah kalah. Terus tiba-tiba pas aku lagi istirahat, lagi tidur siang, tiba-tiba heboh banget di mention di grup. Terus tiba-tiba follower Instagram itu naik, Naik dan banget. kalau ya naik dari komunitas di Instagram, komunitas aku naik 40.000. Terus Banyak terus banget. terus Silk Cruise sendiri naik 24.000 saat itu, gara-gara di mention sama si Blackpink-nya. Dan kebetulan di mention Blackpink itu kita di story pertama, karena itu yang lomba kan worldwide dari semua negara yang boleh ikut, yang join tuh banyak banget waktu itu, sampai ribuan. Dan bersyukur kita masih bisa sih dapat juara kayak Oh gitu. wow, selamat BTW Kak. Itu udah Thank lama banget you. ya, dan itu menjadi suatu semangat banget buat Kakak dan juga tim untuk terus-terus melakukan hal seperti itu gitu. Maksudnya bikin kostum cosplay dan lain-lain gitu. Tapi eh, kalau boleh tahu ini Kakak punya tim desain itu udah berapa lama tuh Kak? Aku udah mulai usaha ini dari tahun 2011 Kak. Oh wow, udah lama Iya, dong, udah dari 1 dekade lebih dong. iya, Oh, pas dari aku masih kuliah kebetulan. Aku pas kuliah semester gimana tuh? 3 atau semester 4 gitu. Jadi Mhm. memang passion aku tuh dari SMA ngebuat sesuatu crafting, memang bikin
bikin-bikin lah, Karya tangan bikin-bikin. gitu lah ya. Ya, aku suka banget apalagi ngedesain-desain baju, dan kebetulan di saat aku penjurusan nih pas SMA mau kuliah apa, memang kebetulan untuk fashion design agak mahal ya kuliahnya gitu kan. Jadi ya udah aku ambil desain grafis aja, tapi tetap aku pengen jadi fashion designer kayak gitu. Jadi sambil nyambi sambil belajar otodidak sih, Kak, kayak gitu. Oh wow. Oke, berarti kuliah, maksudnya kuliah dan juga otodidak jadi satu sampainya jadi kayak sekarang gitu ya, Kak? Iya Dan itu benar. Kakak akhirnya punya tim itu tahun 2011 sampai Mhm. sekarang itu pasti apa namanya personilnya nambah juga dong ya. Apalagi kan kemarin kayak ada momen di mana Blackpink konser bikin 30 lebih gitu. Itu pasti wah hektiknya luar biasa sih. Pertama Iya, Kakak cepet-cepetan beli tiket buat nonton Blackpink dan juga Kakak juga cepet-cepetan nih buat bikin bajunya gitu. Oke, iya. tapi kalau untuk saat ini nih Kak, kira-kira ada momen berikutnya nggak yang lagi heboh bikin apa gitu? Atau mungkin ada K-pop idol yang mau kesini juga Kakak bikin itu lagi atau gimana? Oke, untuk saat ini sih aku masih mungkin karena lagi momen puasa ya, event-event udah mulai jarang gitu. Tapi Mhm. kemarin beberapa gara-gara sempat viral juga, terus kita puji syukur sih udah mulai masuk nih ke ranah-ranah artis gitu. Jadi udah mulai masuk. Kemarin aku sempat bikinin kostumnya untuk Tiara Andini Oh juga. wow, serius? Terus ya karena kan Tiara Andini kan looknya dia suka K-pop kan, dia kebetulan dia kayak looknya kayak cocok, jadi fashion stylist kontak aku. Terus kemarin juga sempat juga bikinin kostum untuk acaranya si Vindes, yang acara sahur sahur dan buka puasa gitu. Aku bikin kostum untuk Wow, dia. oke, berarti sekarang udah mulai merambat ke artis-artis nih kayak Tiara Andini dan juga Vindes gitu. Tapi Hmm. kalau boleh tahu nih Kak, kemarin waktu akhirnya akhirnya bikin sekitar 30 lebih baju buat yang ada di Blackpink, yang mereka yang datang ke konser Blackpink itu kisaran harga yang paling murah itu berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Itu tergantung sih Kak, karena memang ada yang bikinnya simple, ada yang bikinnya susah. Mhm. Itu berkisar antara sekitar 600 sampai 1, sekian gitu. Wow, Nah, 600 itu hitungannya lumayan murah ya, Kak, ya, ya. untuk desain baju gitu, apalagi itu Hmm. kan simpel ya kan. Tapi Hmm. akhirnya kalau kalau yang ini, Kak, yang cosplay Lisa kemarin itu kurang lebih, ngabisin berapa tuh? Kebetulan sih aku kemarin support dia sih, karena kan kebetulan memang dia talent aku juga gitu. Jadi aku ngasih aja gitu. Oh wow, berarti memang dikasih aja ke dia gitu, bukan Hmm. buat koleksi Kakak gitu ya? Bukan, dia memang aku juga kebetulan dia juga yang udah ngebantuin aku juga, itu kan dia juga yang pas kemarin Blackpink OTD modelnya dia juga gitu. Dan dia juga Oh, yang waktu menang. ya, Jadi memang kita ibaratnya komunitas dan Silk Crew ini ya berjalan bersamaan lah kayak gitu. Jadi kalau ada yang sama-sama butuh, menguntungkan lah ya. iya benar Oke, tapi, gitu. selama ini busana Hmm. tokoh siapa aja sih, Kak, yang menurut Kak Chandra susah ditiru gitu? Hmm. Kalau untuk busana sih so far kayak memang untuk K-pop idol yang memang untuk susah untuk di recreate itu palingnya aespa. Mhm, Aespa seperti ada apa tuh? aespa, memang dia tuh kebetulan konsep girl band aespa ini dia futuristic. Jadi memang itu benar aneh banget kostumnya. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba ada love dari kawat di tank topnya kayak gitu-gitu, kayak benar itu kita benar harus mikir banget, karena kebetulan kalau untuk beda nih untuk baju cosplayer itu kan kayak untuk cuma datang datang ke event atau kayak gimana. Sedangkan kalau untuk yang kostum untuk dance cover ini yang kita recreate baju K-pop ini, kita juga harus mentingin kenyamanan dan enak gak sih sebenarnya kalau dipakai buat nari gitu, untuk Mhm. beraktivitas, untuk performance gitu. Tapi baju aespa ini benar aneh banget karena ada kawatnya, ada kita harus selain harus bikin modelnya yang udah susah, cari bahannya yang udah susah. Yang faktor ketiga yang paling susah adalah ini kostum masuk akal nggak sih kalau dipakai buat nari dan perform kayak gitu. Jadi Mhm. itu sih yang agak Tapi cukup PR tapi rumit. Tapi aku senang sih buatin. Salah satu favorit aku kalau dapat orderan kostum aespa. justru jadi favorit ya, Kak, kalau Iya. susah-susah, merasa Hmm. tertantang kayak gitu justru malah jadi favorit gitu, karena memang Iya, nanti hasilnya juga akan memuaskan diri sendiri ya kan. Oke, benar. selain Blackpink yang kemarin nih, Kak, kira-kira, K-pop idol siapa aja sih, Kak, yang pernah di-create gitu, busananya? Oke, karena udah dari 2011, aku udah dari second generation, dari zaman-zaman dulu, dari SNSD, Super Junior, dari semuanya. Kayaknya kayak udah hampir, mungkin yang udah
dikenal orang yang mungkin orang udah itu kayak aku udah pernah buat semua deh. Oh, wow, bahkan Iya, artis-artis legend kayak SNSD dan juga apa Super Junior juga udah pernah ya Kak. Berarti itu kan iya. memang udah lama banget, udah banyak banget gitu. Tapi oke, ke depan nih Kak, kira-kira Mhm. pengen bikin busana busana cosplay idol siapa lagi nih? Oke, untuk yang ke depan sih kita lagi untuk lagi prosesnya sekarang palingan aku lagi cukup menunggu katanya Aespa bakal comeback dalam waktu dekat ini. Oh Jadi ya? kayak dan Oh, memang beberapa customer aku yang emang udah loyal karena Aespa pun juga salah satu ini ya, jadi salah satu lumayan hero-nya Silvro gitu. Ketika mhm. ketika kalau memang mau order kostum Aespa pasti pada kesini semua rata-rata kayak gitu. Karena kan unik-unik Udah kostumnya dan siap-siap ya dari ya. sini. Terus Ketika customer aku udah dari sekarang pas Aespa announce katanya mau comeback udah langsung pokoknya siapin slot ini buat kostum ini nanti lu aja yang pilih bikin kostum yang apa pokoknya siapin slot untuk kita kayak gitu untuk bikin baju Aespa-nya kayak gitu. Oke, berarti memang customer tuh gimana caranya, aku percayain deh sama Kakak deh bikinin seperti apa. Apalagi yang tadi Kakak bilang kostumnya aespa itu kan lumayan rumit-rumit ya, Kak, dan Kakak Hmm, udah merasa siap nih buat, "Aduh ayo mau kostum kayak gimana, aku siap bikin," gitu kan ya. Oke, iya benar. oke, tapi kalau untuk Kak Chandra sendiri kira-kira ada nggak sih, Kak, tips-tips untuk desainer pemula yang sekiranya pengen nyoba nih bikin baju cosplay tuh kira-kira apa yang harus diperhatiin gitu? Oke, kalau untuk pembuatan baju cosplay atau baju dance cover yang look like idol K-pop itu yang paling penting kalian juga harus research-nya benar harus research banget nih. Mhm, Karena kebetulan yang diharapkan oleh customer atau biasanya orang-orang yang pengen buat baju itu adalah kemiripan yang semaksimal mungkin gitu. Jadi apalagi oke terutama untuk baju cosplay. Jadi kayak cosplay itu karena di kompetisinya pun mereka ada nilai poin di mana kemiripan itu termasuk termasuk poin penilaian untuk penentuan kemenangan. Jadi kayak mhm, harus rajin-rajin untuk research, terus rajin-rajin untuk ngakal-ngakalin, terus harus kita punya kasarnya punya stok visual visual kita sering-sering kayak ngelihat ini kayaknya bisa deh jadi visual apa ya stok visual kita juga harus banyak gitu dengan cara sering-sering ngeliatin gambar-gambar di YouTube terus kayak gambar-gambar di Google nyari Pinterest nyari apa segala macam kayak oh ya ini bentuknya tuh harusnya seperti ini nih bisa diakalin seperti ini kayak harus pinter-pinter ngakal-ngakalin kalau punya banyak visual stok visual di kita sendiri itu pasti harus aktif oke, aman. itu tadi bener yang namanya cosplay kan semirip mungkin ya, Kak, ya. Bahkan Mhm. mungkin ada juga yang, bisa dibilang warnanya hitam, tapi ternyata hitamnya beda sama hitam yang sana. Benar. Ada juga mungkin yang bahannya tuh mungkin anggap aja bahan si A itemnya kayak gini, nanti yang dihasilkan bahan si B itemnya kayak gini. Yang Mhm, pasti yang itu tadi yang Kak Chandra bilang, riset itu penting banget. mhm, Penting banget karena dari segi warna dan juga segi bahan ininya ya, kayak kostumnya juga ya, Kak, ya. Oke, mhm. kalau gitu Kak Chandra terima kasih atas ceritanya dan juga motivasinya. BTW sukses ya Kak, untuk, acara ke depannya. Semoga semakin banyak customer yang pesan ke Kakak dan juga nanti viral lagi. Semoga Oke, thank nanti you. oke, kalau gitu semoga timnya segera sukses dan juga sehat selalu ya Kak. Kalau gitu Oke, thank you. oke Tribuners itu tadi Viral Story kita pekan ini. Nantikan Viral Story selanjutnya masih bersama Widya. Widya pamit, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.